Hargai mereka dan rasakan keberadaannya bersama kisah Sidia. Kembali lagi di cerita horor singkat kisah Sidia. Malam ini sudah kedatangan Mas Uep. Ya, hai Mas. Halo. Oke. Jadi kali ini kita kedatangan seseorang yang sempat mempunyai keistimewaan yang pada akhirnya ditutup oleh seseorang. Nah, langsung aja deh biar Mas Uep yang cerita. Gimana nih Mas? Awal mulanya kok bisa nih jadinya ditutup tuh gimana? Ya, cuman dulu awalnya dikasih tahu sama orang tua sih. Kalau kecilnya lu bisa lihat gitu, terus dibawa ke saudara, kan ada yang kiai juga. Terus ditanyain sama ibu, kenapa kok anaknya sering nangis sendiri atau apa, kayak aneh gitu loh. Sampai sakit nggak? Iya, dulu katanya gitu. Terus habis itu kata kiainya tuh bilang kalau anakmu tuh punya kelebihan. Terus ibu saya bilang, tanya gitu, kelebihan apa mbah gitu, katanya bisa lihat gitu. Terus ibu saya bilang, tanya gitu sama kiainya, jadi nek kelebihannya itu bermanfaat gitu, monggo buatan saya ditutup, tapi nek buatan manfaat tutup mawon buatan apa-apa, katanya gitu. Terus akhirnya, tapi setelah tahu kalau kayak gitu sama ibu suruh ditutup gitu. Tapi kalau sampai sekarang dewasa masih bisa ngerasain, tapi kalau ngelihat ya cuma itu sih, apa, sekedar melihat, jarang-jarang, nggak sering gitu. Berarti masih bisa lihat tapi nggak intens yang kayak dulu gitu. Iya. Cuman rasa-rasa kayak sensitif lah ya dengan hal-hal. Nah, terus dari kejadian itu pernah nggak sih dapat gangguan gitu, atau semasa hidupnya tetap ada dong pastinya? Itu apa tuh? Kalau gangguan sih kayaknya nggak ada ya, tapi lebih ke ngelihat yang sampai masih keinget sampai sekarang. Apa itu yang menjadi penasaran? Ya contohnya di rumah itu, di deket sumur, deket kamar mandi itu, ya ngelihat sosok perempuan lah, putih semua, rambutnya panjang. Yeah. Terus di tempat latihan, di rumah, ya mas. Jadi itu kalau misal lagi masuk app lihat sesosok makhluk itu ganggu masuk app dalam artian ganggu fisiknya masuk app nggak sih, atau cuma sekedar ngeliatin aja terus habis itu ya udah gitu? Enggak sih kalau sampai ganggu fisik, tapi mungkin ya kayak apa ya, lebih kayak ngerasain badan ini kayak apa, capek gitu, atau ada bentrokan gitu di dalam diri gitu apa gimana? Iya kayak gitu sih, lebih tepatnya kayak gitu ya. Ya apa kayak mungkin ada selek gitulah, kayak ada selek. Lebih kayak gitu. Mas ngerasa nggak sih kalau ada yang nemenin Mas selama ini gitu? Atau mungkin Mas penasaran dengan? Ya penasaran, kalau penasaran sih ya. Tapi kalau tahu apa enggaknya ini sebenarnya dari dulu ya nggak tahu sih, nggak tahu ada yang nemenin atau enggak. Paling ya kalau diganggu ya dulu di rumah, pintu kamar dibuka sendiri padahal orang rumah udah pada tidur. Ya mungkin kalau sekarang Mas masih bisa lihat, mungkin Mas tahu sih siapa yang buka, siapa yang gangguin, yang buka pintu maksudnya. Yang gangguin di rumah, karena udah nggak bisa mungkin ya masih positive thinking, angin gitu. Oh tetap nggak positive thinking, soalnya itu iya. posisi pintunya itu udah ketutup, beneran ketutup. Kalau angin kan nggak mungkin, jadi gagang pintunya ikut ke bawah, ikut turun ke bawah. Seru sih ya. Gitu sih. Terus apa lagi ya, dengan kejadian kayak gitu ngerasa takut kah atau mau pengen dibuka lagi? Kalau dulu sih takut, kalau sekarang penasaran. Aduh, resiko loh itu. Ya belum tahu sih kalau Gak ada cerita-cerita lain mungkin?
cerita lain itu apa ya, kayak di suatu tempat lah waktu makrab itu denger suara bayi nangis padahal udah jam 2. Itu Mas Sueb sendiri yang dengar atau ada teman-teman lain? Saya sendiri waktu itu, soalnya saya jalan sendiri. Oh iya, kayak lagi jerit malam tuh ya. Terus sama kayak ada tangan melambai, tapi kayak ada tangan melambai tapi nggak jelas, gelap gitu, cuma kayak ada tangannya doang melambai itu. Itu tangannya ada di belakang pohon atau cuma benar-benar lihat tangan melayang melambai gitu? Deket pohon. Berarti ada di samping pohon gitu, kayak di belakang gitu. Jadi kayak tanamannya tuh di sampingnya tangan gitu. Ya kayak tangan tapi kurang jelas sih, tapi ada yang melambai. Aku kan orangnya suka penasaran ya, suka sama yang kayak gitu ya. Aku penasaran ya, aku liatinnya terus. Tapi udah ada, tapi emang di situ ada kayak bangunan tua kayak nggak kepake sih. Ya, berarti emang ya karena pada dasarnya kita hidup juga berdampingan dengan mereka ya. Terus dari Mas Sueb sendiri gimana cara menyikapi makhluk-makhluk astral itu yang hidupnya berdampingan sama kita ini? Kalau dari saya sih, saya tetap biasa aja, masih malah penasaran saya kalau saya, soalnya ya simbah saya bisa dulu kayak gitu. Jadinya ya sekedar pengen bisa ya mungkin apa ya, bisa lihat, tapi ya enggak yang bener-bener gitu. Kalau gitu up dulu. Iya. Terus sama ya mungkin ya yang bisa membawa hal positif lah. Iya, gitu. Bermanfaat buat aku juga itu. Ya itu aja sih beberapa cerita dari aku, yang lainnya masih banyak juga sih. Oke. Makasih ya Mas Sueb karena sudah mau meluangkan waktunya gitu untuk masuk ke channel YouTube aku. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan cerita yang lebih panjang lagi, lebih epic lagi. Oke. Makasih ya Mas Sueb. Sama-sama.